Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Afianti Sukoco. Di sini saya akan membacakan naskah pidato tentang kesehatan mental bagi generasi muda. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semesta alam. Sudah merupakan sebuah kewajiban bagi kita untuk memanjatkan puja dan puji hanya kepadanya. Karena atas rahmat, kasih sayang, serta isinya lah kita masih diberikan begitu banyak nikmat, baik itu nikmat sehat maupun nikmat waktu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, manusia dengan akhlak yang paling mulia, yang sudah sepatutnya kita telusuri dan kita contohi. Terima kasih sebanyak-banyaknya saya ucapkan kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan pidato singkat dari perkuliahan kali ini. Insya Allah saya akan membawakan sebuah pidato bertemakan pentingnya kesehatan mental bagi generasi muda. Ibu dosen dan teman-teman yang saya hormati, di masa pandemi ini kesehatan menjadi nomor satu. Protokol kesehatan ini protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, tetap di rumah. Semua dilakukan dengan tujuan menjaga imunitas dan kesehatan fisik. Hampir semua tempat dan aktivitas tidak luput dari protokol kesehatan. Dari acara pernikahan yang paling ramai dan besar, sampai warung kopi di ujung jalan yang sepi pembeli. Bahkan sampai roda ekonomi sempat sementara dibuat berhenti. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan fisik dari seluruh lapisan masyarakat, walaupun dengan risiko besar yang harus diambil. Kira-kira sampai sejauh itulah usaha yang dilakukan pemerintah untuk menggulangi pandemi yang berefek langsung kepada kesehatan fisik ini. Ibu dosen dan teman-teman yang saya hormati, kita harus mengakui bahwa selain berefek kesehatan fisik, masa pandemi ini juga berdampak kepada kesehatan mental juga. Tentunya hal ini dapat disebabkan berbagai alasan, mulai dari perasaan lelah secara mental karena harus beraktivitas melalui sebuah komputer secara terus-menerus, perasaan terkurung di dalam rumah secara konstan, sampai kurangnya interaksi sosial dengan masyarakat lainnya, atau perasaan terisolasi. Hal-hal ini tentunya berdampak kurang baik kesehatan kita, berdampak langsung ke kesehatan mental kita, dan berdampak tidak langsung ke kesehatan fisik kita. Karena seperti yang kita ketahui, kesehatan mental terikat dan berhubungan kesehatan fisik, sehingga keduanya harus dalam kondisi yang prima untuk memperoleh imunitas yang baik, terlebih lagi ketika melalui pandemi seperti sekarang ini. Ibu dosen dan teman-teman yang saya hormati, tetapi sebenarnya siapa yang paling terdampak dan kendala-kendala kesehatan mental di atas, khususnya pada masa pandemi? Jawabannya adalah generasi muda, yang bisa dikategorikan dari usia 3-18 tahun. Mengapa begitu? Hal ini dikarenakan pada usia tersebut emosi dan mental suatu individu masih belum bisa dikenali dengan jelas oleh dirinya sendiri, atau dengan kata lain masih mencari jati diri. Suatu obstacle atau rintangan mental yang terlalu berat dapat mengganggu perkembangan emosional individu tersebut dan bahkan dapat meninggalkan kesan yang akan membekas dan berpotensi menjadi trauma bagi individu. Ibu dosen dan teman-teman yang saya hormati, memang sebenarnya apa kesehatan mental itu? Dikutip dari pengertian tentang sehat sendiri adalah sebagai suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang lengkap, sejahtera, dan tidak semata-mata karena tidak adanya penyakit atau kelemahan. Jadi dapat dimengerti di sini bahwa kesehatan mental merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya, yang mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Ibu dosen dan teman-teman yang saya hormati, sebenarnya apa saja yang dapat pemerintah dan tentunya kita sebagai masyarakat dapat lakukan untuk membantu menekan problematika ini?
Konsep utama yang menjadi kunci dari menanggulangi masalah kesehatan mental adalah membantu lingkungan di mana generasi muda tumbuh dan berkembang menjadi lingkungan yang nyaman untuk mereka bereksplorasi. Yang membuat mereka nyaman bukan berarti sekitar mereka harus mewah dan bagus, namun individu yang masih muda diberikan ruang baik secara fisik dan mental untuk mengenali diri mereka masing-masing serta untuk mengeksplor apa bakat dan minat mereka. Ibu dosen dan teman-teman yang saya hormati, sekiranya seperti itu pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat membantu para generasi muda dengan mental yang sehat, jujur, serta beriman. Suka atau tidak, generasi muda lah yang akan menjadi tulang punggung Indonesia di masa yang mendatang. Maka dari itu, diperlukan kontribusi kita untuk membantu membimbing generasi muda Indonesia. Semoga ada manfaat dan ilmu yang terselip dalam pidato singkat saya pada kesempatan ini. Segala kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas segala kehilafan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.